Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi turun trigonometri dan stasioner trigonometri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Wiratama dari kelas 12 IPA 2. nama saya Riki Ariguna dari 12 IPA 2. Nama saya Nagong Keminar Andika dari kelas 12 IPA 2. Nama saya Bintang Budi Gutoro dari kelas 12 IPA 2. Nama saya Bani Rewel Sutumian dari kelas 12 IPA 2. Berikut videonya. Fungsi trigonometri dapat digolongkan menjadi naik, turun, dan stasioner berdasarkan nilai dari sudutnya. Yang pertama, ada fungsi naik atau increasing. Fungsi trigonometri dikatakan naik jika nilainya meningkat seiring dengan bertambahnya nilai sudut. Contohnya, fungsi sin X naik dari 0 hingga 90 derajat. Fungsi turun, decreasing. Sebaliknya fungsi dikatakan turun jika nilainya berkurang seiring dengan bertambah nilai sudut. Sebagai contoh, cos X turun dari 0 hingga 90 derajat. Fungsi stasioner atau stationary. Fungsi trigonometri dikatakan stasioner jika nilainya tidak berubah saat nilai sudutnya bertambah untuk tangen. Contohnya, fungsi ini stasioner saat X adalah pelipatan ganjil dari 90 derajat. Dalam konteks fungsi trigonometri, sifat-sifat ini memberikan wawasan tentang perubahan nilai fungsi seiring perubahan sudut dan dapat membantu memahami pola-pola yang muncul dalam siklus trigonometri. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi naik dan turun. Nah, di sini saya ada satu soal, itu tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan cos kuadrat x dengan x-nya di antara 0 dan 360. Maaf. Nah, dari aturan fungsi naik turun trigonometri, yang pertama-tama kita perlu menurunkan fungsi yang tersebut. Ini fungsi yang ini nih. Ini adalah sebuah fungsi. Kita perlu turunkan menjadi f aksen x sama dengan 2 cos x dikali negatif sin x. Kalau misalnya teman-teman pernah tanya kenapa ini jadi 2 cos, pangkat hilang, ini adalah aturan dari turunan. Ini adalah aturan dari turunan maksudnya. Jadi pangkat dikalikan dengan angka depan atau koefisien, lalu pangkat dikurangkan 1. Maka hasilnya seperti ini. Dan turunan cos adalah negatif sin. Cuma ini masih belum selesai, masih ada lanjutannya. Sin negatif ini kita pindahkan ke depan. 2 sin x dikali cos x sama dengan min 2 sin x sama dengan min sin 2x. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya stop dulu. Nah, setelah ketemu hasil tadi ini maafin sih. Selanjutnya kita mencoba mensubstitusikan nilai dari f aksen x ini. Jadi kita tulis lagi kembali di bawah f aksen x sama dengan 0. Nah, karena tadi kita udah nemuin ya hasil dari f aksen itu adalah negatif sin x, jadi kita tulis negatif sin x. Maksudnya maaf ya, maksudnya 2x sama dengan 0. Nah, habis itu kita karena di sini yang negatif ya, kita nggak boleh di sini tuh negatif. Kita ubah dengan cara mengalihkan negatif, jadinya hasilnya menjadi positif. Sin 2x sama dengan 0. Nah, kenapa yang ini nggak negatif? Karena angka 0. Karena 0 mau dikalikan gimana pun dia nggak bakal bisa negatif atau positif, karena dia tengah-tengah. Terus habis itu kita input nilai dari 0 itu berapa? Kita masukin sin 2x sama dengan sin 0. Sin 0 itu berapa? 0. 0, 2x
tambah K kali 360. Ini kita bagi sama ini. Ini hasilnya X sama dengan 0 tambah K 360 bagi 2 itu sama dengan 180. Jadinya X sama dengan 0 tambah K dikali 180. Kita langsung naik aja di sini karena manusia nggak muat. Nah, kita coba permisalkan K-nya ini nilainya 0. Kalau K-nya 0, maka hasil dari penjumlahan dan perkalian ini adalah 0 hasilnya. Karena apa? Karena 180 dikali K. Hasilnya jadi 180 maksudnya. 0 maksudnya aja 0. Nah, kita permisalkan nih, misalnya K-nya 0. Misalnya K-nya 0, itu maka hasilnya dari 0 tambah 0 dikali 3 maksudnya dikali 180. 0 kali 180 sama dengan 0. 0 tambah 0, 0. Jadi hasilnya adalah 0 buat K0. Nah, kalau misalnya kita K1 kita coba 0 ditambah 1 dikali 180. Hasilnya adalah 180. Kita jadi stop ya. Stop dulu. Nah, ini udah ketemu hasil dari X pertama. Nah, kita lanjut ke X yang kedua. Itu rumus sin yang kedua adalah 2X sama dengan 180 dikurang 0 ditambah K dikali 360. Ini yang kedua kita bagi semuanya 2. Hasilnya 90 ditambah K dikali 180. Nah, kita misalkan lagi. Kita misalkan kalau misalkan K-nya itu adalah 0, misalkan K 0. K 0 90 ditambah 0 dikali 180 sama dengan 90. Ini masih masuk interval karena batas interval kita adalah 360. Nah, situ kita coba lagi ke K1. K1 90 ditambah 1 dikali 180 sama dengan berapa? 180 dikali 1 180. 180 tambah 90 sama dengan 270. Nah, K2 kita nggak perlu coba karena K1 nya aja udah 170. Pasti K3 nya ini lebih dari 360. Nah, jadi kesimpulannya K3 nggak mau masuk interval. Nah, yang mau masuk interval K0, K1 gitu. Seperti itu. Nah, setelah dari kita mengerjakan ini, selanjutnya kita bikin titik uji. Titik uji kita gambar terlebih dahulu garis. Aduh, maaf guys. Nggak sering begitu. Berhenti dulu deh habis. Nah, dari setelah kita mengerjakan ini, sekarang kita membuat titik ujinya. Titik ujinya itu pertama kita bulutin di sini karena tadi ini dia 0 X-nya interval yang 0 sampai 360, maka kita bikin 0 60 terus A itu 90 180 270 360. Oke. Nah, karena fungsi naik ya. Fungsi naik itu tandanya f x. F aksen maksudnya f aksen x. Di sini nih f aksennya itu lebih besar dari 0. Itu artinya dia fungsi naik. Kita coba misalnya kita ambil misalnya kita coba ambil tentang nggak usah berhenti, kita edit aja. Kita misalnya nih, kita permisalkan kita ambil titik ujinya di 60 sampai 90. Artinya f aksen x 2x sama dengan min sin 2. Kita
misalnya ambil contoh ini 30, 2 kali 30 sama dengan negatif sin 60. Nah, nanti hasilnya bakal jadi negatif. Terus karena kita udah tahu negatif, tandanya nih 0 sampai 90 ini adalah negatif, daerah negatif. Sini daerah positif, sini negatif. Yang sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, sekarang kita bikin arahnya gini, set. Nah, udah. Terus sekarang kita tinggal cari fungsi naiknya. Fungsi naik tadi yang sebelah tadi dikasih tahu dia pasti lebih besar dari 0. Jadinya 40 derajat lebih kurang dari X kurang dari 180. Jadi interval fungsi naik itu adalah 40 sampai 180. Dan ada dana guys, karena lihat nih. Di sini kan tadi dari sini ya 40 sampai ini, terus itu 270 X 360. Nah, ketemu ini fungsi naik. Sekarang kita fungsi turun. Fungsi turun di sini aja ya. Fungsi turun pasti kebalikannya. Fungsi turun kurang dari 0. Kita masukin 0 derajat X 90 atau maaf ya di sini, atau 180 derajat kurang dari X kurang dari 270. Jadi ketemu jawabannya. Soal ini fungsi naiknya dan turunnya adalah sekian. Fungsi naiknya itu 40, intervalnya 40 sampai 150 dan 270 sampai 360. Nah, untuk fungsi turun intervalnya itu 0 sampai 90 dan 180 atau 180 sampai 270. Oke, selanjutnya bakal akan dilanjutkan pembahasan tentang stasioner trigonometri yang dijelaskan oleh Bintang. Oke, di sini kita akan belajar tentang titik stasioner. Jika diberi contoh soal seperti ini. Sin X 0 derajat sama dengan kurang dari sama dengan 2 pi. Syarat untuk titik stasioner itu adalah turunannya harus sama dengan 0. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. F 1 sama dengan 0. Ini harus 0. Turunan terlalu kita cari turunannya sin X. Turunan sin X adalah cos X. Kita tulis di sini cos X. Cos X sama dengan 0. Nah, kita di sini harus mencari nilai X-nya nih. X sama dengan, nah, cos berapa yang nilainya 0? Cos yang nilainya 0 itu adalah cos 90 dan cos 270. Kita tulis 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Nah, nilai X-nya kita udah dapat. X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Karena nilai X-nya udah dapat, sekarang kita saatnya cari nilai Y. Y itu rumusnya sama dengan Y sama dengan sin X. Nah, X-nya di sini kan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat. Berarti sama dengan Y sama dengan sin X ini kan, sin X nya kita ubah jadi 90 derajat. Berarti Y sama dengan sin 90 derajat.
sin 1 derajat itu sama dengan 1. Lalu X yang kedua itu 270. Kita tulis dulu. X sama dengan 270 derajat. Lalu Y sama dengan sin 270 derajat. Nilai sin 270 derajat itu min 1 dengan min 1. Lalu untuk titik stasionernya itu yang atas, jadi kita kan dalam bentuk via, berarti sama dengan titiknya itu pi per 2,1. Pi per 2 ini dapat dari 90 derajat, satu ini dari ini Y-nya. Lalu yang kedua itu titiknya 3/4 pi min 1. Oke, sekian untuk titik stasioner. Oke, seperti itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi karena kami juga masih sama-sama belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.